Halo teman-teman, yeay, alhamdulillah nih ikannya udah sampai setelah aku mendonasikan 10.000 yen. Iya, ikannya udah sampai, ikan saba 2 kilo, freezer ya, freezer. Ntar aku mau buka dulu. Hasil berdonasi 10.000 ke provinsi yang kita donasikan. Hadiahnya ikan makarel Sabah. Ya Allah teman-teman, banyak juga ya. Gitu, kebetulan kan Bapak harus makan ikan juga ya teman-teman ya. Karena aku belinya daging murah, lebih murah daripada ikan. Sekalian berdonasi, jadi aku pilih ikan aja. Alhamdulillah, jadi ini aku mau freezer dan habis ini aku mau lanjut kakebo mingguan yang terakhir ya teman-teman. Hidup berhemat, gak perlu lelah bekerja sampai lupa kenapa kita cari uang. Gak perlu beli brand terkenal, yang penting kualitas terjaga. Jangan sering-sering jajan daripada tabungan jadi nol. Menabung sejak dini, siapkan uang masa depan. Hemat dengan gaya, hidup jadi lebih tenang. Hemat dengan gaya, hidup tak perlu berlebihan. Cukup dengan yang ada, kita bisa bahagia. Hemat dengan gaya, rasakan kebebasan. Berhemat bukan berlebih, menghargai uang yang kita punya. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Kakebo in Jepang. Yuk kita kakeboan lagi. Tadi aku udah lihat ikan makarel ya teman-teman. Ih bagus banget ikannya. Kayaknya enak ya teman-teman itu ikannya. Alhamdulillah banget berdonasi 10.000 ke provinsi lain. Yang kita mau donasi itu dihadiahkan ikan ya teman-teman. Jadi aku dapat ikan. Aku pikir 1 bulan lebih kali ya baru dikirim, ternyata cepet ya teman-teman ya. Itu nggak sampai 1 bulan ikannya udah sampai. Gitu, dan sekarang aku mau lanjut kakebo terakhir ya teman-teman ya, yang ke minggu keempat ya, yang terakhir. Jadi aku langsung aja ke XL-nya, dan aku juga nggak belanja banyak ya, terakhir ini nggak belanja banyak banget. Nah, aku udah buka XL-nya teman-teman ya, ini di bulan 11. Ini tuh aku belanja kemarin sisa-sisa aja sih ya yang aku mau belanja. Itu aku belanja makanan, hanya makanan aja itu sekitar 2.574 ya teman-teman. Jadi nggak ada pengeluaran lain-lain lagi. Di sini aku langsung aja lihat makanannya. Di sini berarti itu total semua ya, total semua pengeluaran makanan di bulan 11 ini 19.952 yen. Jadi kita langsung aja di sini diambil, dikurang ya teman-teman, dikurang dari budget makanan bulan ini, itu dikurang pengeluaran yang terpakai itu 19.952, dan ternyata alhamdulillah masih ada sisa gitu. Jadi ada sisanya itu sekitar 11.850 yen. Yeay, alhamdulillah masih ada, dan ini sisa ini akan dimasukkan lagi ke bulan 12 ya teman-teman. Sekalian aja semuanya karena juga udah selesai ya, bulan ini tuh udah selesai, pengeluarannya udah selesai semua. Kakek bocah mau lihat biaya variabel lainnya, yang sisa-sisa lainnya tuh masih ada nih teman-teman ya. Kayak medical ini masih ada sisa 12.580, sedangkan dokter kukunya juga masih
ada ya teman-teman, karena belum terpakai, bapak belum pergi ke sana. Ini 11.100. Juga dokter matanya juga masih ada sisa 4.240, dan urologinya juga 4.310. Oh iya, ini untuk urologi nanti bulan depan tuh udah nggak ada ya teman-teman ya. Jadi urologi ini udah nggak ada karena obat yang yang dikeluarkan oleh dokter urologi ini itu sudah bisa juga dikeluarkan oleh dokter ginjalnya bapak gitu. Jadi biaya dokter ini udah termasuk obat untuk ginjalnya bapak juga gitu. Jadi digabungin aja semuanya. Jadi bapak nggak perlu lagi ke dokter urologi. Jadi nanti bulan ini nih kolam urologi ini nggak ini ya teman-teman, nggak ada lagi. Nah, sisa uang ini aku udah izin ya sama bapak karena aku ke dokter ya teman-teman ya. Aku ke dokter, leher aku tuh sakit banget gitu, leher, pundak. Kalau pinggangnya nggak begitu terasa ya, tapi yang terasa itu pundak aku sama leher sama belakang ya. Ya Allah, itu aku sampai nggak bisa tidur teman-teman. 3 hari tuh aku nggak bisa tidur. Nah, ini aku izin sama bapak ya, aku pakai uang ini untuk berobat aku gitu. Jadi ini aku pakai, aku ambil uang ini dimasukkan ke dompetnya kakek bocang. Nah, ini juga nih ada keseharian ini nggak sisa ya teman-teman, malah minus ya, minus 1.500. Cuma ini udah di backup dari dana darurat ya, di backup dari dana darurat. Terus dana daruratnya juga di sini terpakai 3.800. Itu masih ada sisa ya, alhamdulillah teman-teman, masih ada sisa 10.200. Sisa-sisa ini aku masukkan lagi ke bulan 12 gitu. Nah, kayak gini aja sih teman-teman, Kakebo. Kalau terbiasa ya udah enak aja gitu, udah kelihatan uangnya kemana aja gitu. Jadi kalau misalnya ya kita ada rezeki uang lebih di atas dari pendapatan, itu lebih bagus lagi karena kita bisa alihkan ke tabungan lagi yang lebih besar. Jadi tabungannya bisa lebih besar lagi. Karena buat apa? Karena kan kita udah tahu pengeluaran-pengeluaran pos-posnya yang rutin gitu kan, yang wajib kita udah tahu. Jadi kalau ada uang lebih, ada rezeki lebih, kita bisa alihkan ke hal yang lebih bermanfaat lagi gitu. Entah untuk nambahin tabungan ke masa depan kayak gitu. Iya, kita kan kerja capek ya, kerja mulu capek, tapi kalau uangnya habisnya nggak karu-karuan juga kan gimana ya gitu. Bahkan kalau nanti ya kita kan nggak mungkin sehat sehat terus, kita nggak mungkin ya, kita nggak tahu di kedepannya ada apa gitu. Eh, ada kejadian yang nggak mengenakan, atau misalnya kita kehilangan pekerjaan, atau yang hal-hal yang membuat kacau gitu, kita udah siap gitu. Jadi ada persiapan untuk hal-hal seperti itu agar keluarga juga tetap terjamin ya teman-teman ya. Biasanya kayak gitu ya, kalau aku serem. Iya, tapi dengan ini juga ya masih bisa senang-senang gitu. Maksudnya misalnya dari celengan, setelah kita nyelengin gitu kan, itu kita bisa jalan dari situ kayak gitu. Iya, terus kita bisa makan misalnya dari celengan gitu kan, kayak gitu. Makan yang kita mau, misalnya makan di luar, dinner, atau yang sewajarnya ya gitu. Jadi lifestyle-nya nggak berubah, tapi sebisa mungkin nabungnya yang kita harus rubah. Maksudnya tambahin biar cepet tujuannya. Ya, sehidup seininya deh, yang semampunya kita punya kemampuan dari finansial kita gitu. Jangan FOMO, jangan ikutan orang-orang. Nggak terasa ya, berarti bulan 11 ini udah selesai. Nanti aku akan budgeting bulan 12 ya teman-teman ya.
Dan teman-teman semuanya semangat kakebonya, memang semuanya harus ditulis ya teman-teman, biar transparansi semuanya, biar tahu uangnya kemana aja, ada catatannya. Dan kalau ada bentrok ya sama keluarga, ada slack atau apapun kan kita bisa ada datanya gitu kan. Jadi jelas semuanya teman-teman, jadi kita sama keluarga pun harus punya transparansi, keterbukaan itu sangat penting ya teman-teman ya. Iya, gitu aja deh teman-teman. Gimana kalau pendapat teman-teman? Apakah mencatat ini baik atau enggak? Seharusnya atau enggak gitu? Kalau aku sih harus ya, demi masa depan kita dan demi masa depan keluarga kita juga. Terima kasih teman-teman ya, udah support aku dan salam semangat. Assalamualaikum, bye-bye.